Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang sebenarnya kita sudah pahami, mungkin terkait dengan sugesti. Nah, jadi sugesti ini menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam praktek psikiatri ya, terutama karena banyak juga pasien suka bertanya nih, "Dok, sebenarnya sugesti itu apa betul ada?" Karena kalau saya lihat katanya, kok saya misalnya nih jauh-jauh datang dari luar kota atau bahkan dari luar pulau ya. Kalau saya melihat pasien saya itu kan memang ada dari Aceh sampai Papua tuh ada. Nah, bagaimana saya bisa datang kemari? Saya merasa dokter itu bisa mengobati keluhan saya. Dari apa yang saya dapatkan di saat saya ketemu dengan dokter di YouTube channel, saya merasa dokter ini paling memahami kelihatannya tentang gangguan yang saya uh, alami. Dan saya berharap dokter bisa membantu saya, ya bahkan bisa menyembuhkan saya. Lain waktu saya pernah punya pasien datang dari Kalimantan. Beliau datang, saya tanya apa yang bisa saya bantu, Pak. Ternyata beliau bilang, enggak dok, saya cuma ingin ketemu dokter. Selama ini akibat mendengarkan YouTube channel dokter, saya merasakan menjadi lebih sehat, jadi lebih bahagia. Dan akhirnya gejala-gejala fisik saya yang disebut psikosomatik oleh dokter itu menjadi sembuh dan tidak datang lagi. Jadi saat saya datang ke Jakarta ini kebetulan ada keperluan, saya ingin mampir ke dokter bersalaman ya. Waktu itu sekitaran 5 tahun yang lalu saya pernah dapat pasien seperti itu. Waktu itu YouTube saya videonya itu belum sampai 100.000 subscriber ya, tapi masih awal-awal. Tapi beliau sudah menjadi salah satu subscriber setia saya. Dan inilah yang saya ingin bahas lebih dalam pada kali ini terkait dengan sugesti. Nah, jadi kalau teman-teman berkaitan dengan sugesti, apa betul dok bisa ada seperti demikian? Ya, betul juga ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak di antara teman-teman juga para dokter itu berkaitan dengan bagaimana sugesti itu berperan dalam proses perbaikan gejala. Bahkan ada beberapa teman dokter kan yang mengatakan bahwa pasiennya itu jauh-jauh datang kepada dia, padahal di tempatnya itu ada dokter yang sudah lebih senior, tapi dia datang ke dokter tersebut. Kenapa? Karena merasa adanya sugesti. Begitu juga banyak dari kita mungkin yang belum makan obatnya, ketemu sama dokternya aja sudah merasakan kenyamanan. Ya, beberapa traditional healer ya, ataupun yang kalau kita bilang tuh mungkin penyembuh spiritual, kemudian juga orang-orang yang bergerak di bidang misalnya pengobatan alternatif, itu kan sebenarnya juga banyak berkaitan dengan sugesti. Jadi artinya ketika kita mencoba mensugestikan sesuatu hal yang baik di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, dalam tanda kutip, maka sistem saraf pusat otonom itu akan membantu kita. Apalagi jika keluhannya itu adalah keluhan-keluhan yang berkaitan dengan gejala psikosomatik. Jadi harus diperhatikan dulu nih teman-teman. Kalau keluhannya itu memang ada masalah fisik, misalnya nih Anda mengalami gangguan TBC lah, yang misalnya saya ungkapkan umum ya. TBC ini adalah gangguan infeksi paru-paru yang paling umum disebabkan karena kuman TBC. Nah, itu nggak bisa tuh pakai sugesti aja jadi sembuh, yang nggak bisa. Tetap harus ada obat yang membantu, ya, obat antibiotik yang membantu, obat TBC yang membantu. Namun, kalau misalnya teman-teman ketemu sama dokter yang luar biasa care dan membuat teman-teman tuh merasa lebih percaya dengan dokter tersebut, maka itu akan membantu proses penyembuhan. Kenapa? Karena teman-teman jadi misalnya mau makan obatnya secara teratur, kemudian mau melakukan apa yang disarankan oleh dokter tersebut ya. Bayangkan misalnya kalau teman-teman juga misalnya contoh penyakit yang lain misalnya diabetes. Nah, penyakit diabetes atau kencing manis. Nah, kencing manis ini bisa jadi
teman-teman kalau sugestinya bagus dengan dokter yang menanganinya, maka udah rajin makan obatnya, mau dietnya, mau olahraga teratur. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa menjadi pembantu teman-teman supaya teman-teman itu menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kita melihat tuh seperti itu. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang psikosomatik, memang betul sugesti terhadap kepercayaan terhadap dokternya akan sangat membantu. Bahkan mungkin belum makan obatnya saja, si pasien sudah merasa lebih baik, merasa sudah sembuh. Nah, makanya daripada itu, saya suka bilang kepada teman-teman bahwa ada beberapa orang yang tidak perlu minum obat ketika dia mengalami gejala psikosomatik. Ada beberapa orang yang harus makan obat ketika dia mengalami gejala psikosomatik. Kenapa? Karena pada dasarnya ada yang sangat mampu mensugesti dirinya baik ketika bangun pagi. Aku menyukai diriku, aku yakin bahwa diriku baik-baik saja, aku yakin sembuh, aku bisa menjadi orang yang lebih baik, aku yakin keluhanku akan membaik. Dan itu membantu teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi, bahkan tanpa obat sekalipun. Tapi kalau misalnya sudah sistem sarafnya sudah kena lama, kondisinya udah nggak nyaman lama, maka kelihatannya akan menjadi lebih tidak nyaman buat teman-teman semua dan harus mendapatkan pengobatan dulu untuk menyeimbangkan sistem saraf di otak teman-teman. Nah, kalau terkait dengan sugesti, maka sebenarnya sama, yaitu dengan amigdala. Ketika sugestinya positif, sugestinya tenang, maka teman-teman akan merasakan adanya perbaikan. Tapi kalau sugestinya jelek, misalnya teman-teman takut, kemudian ditakut-takutin, maka sebaliknya juga akan terjadi sugesti yang tidak baik. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan juga oleh teman-teman. Jadi, kalau misalnya mau caranya seperti itu, lebih baik bagaimana, Dok? Maka diawali dari aktivitas sehari-hari, dari sejak bangun tidur, ya. Ketika teman-teman bangun tidur, jangan langsung pegang HP. Ya, jangan pegang HP nih, di depan saya ada HP, jangan dipegang langsung. Tetapi tenang, duduk seperti ini, ya, kemudian tenangkan pikiran teman-teman, ya, kemudian bilang kepada diri teman-teman bahwa saya adalah orang yang berguna, saya adalah orang yang baik, saya suka dengan diri saya cinta dengan diri saya. Dan jika teman-teman merasakan adanya keluhan-keluhan fisik, anggaplah keluhan fisik itu seperti sesuatu yang teman-teman punya dan akan teman-teman buang. Setiap hari teman-teman buang. Setiap hari teman-teman buang. Satu demi satu keluhan itu teman-teman buang. Dan akhirnya nanti teman-teman akan merasakan adanya perbaikan. Sugestikan kepada diri teman-teman secara positif bahwa keluhan ini akan berakhir, akan hilang. Keluhan ini hilang, semua akan baik-baik saja. Demikian sugesti positif yang bisa teman-teman lakukan setiap harinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman di hari Minggu yang hujan ini ya. Kebetulan hujan, ada dengerin suara rintik hujan di depan. Dan saya berharap teman-teman bisa tetap sehat dan tetap melakukan sugesti positif. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.